Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Oktari dengan NIM 1910301079. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologis pada pencernaan atau sistem digestif, yang merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Pada lansia, mulut yang berfungsi mencerna makanan menjadi bolus yang mengalami perubahan fisiologis seperti enamel gigi menjadi lebih keras dan rapuh, dentin menjadi lebih serabut, dan ruang saraf menjadi pendek dan sempit menyebabkan gigi menjadi mudah tanggal. Pada lansia juga mengalami penurunan sekresi saliva. Saliva berfungsi mensekresikan enzim pencernaan, mengatur flora mulut, dan remineralisasi gigi, meningkatkan nafsu makan. Sebagai pelumas jaringan lunak membantu mencerna makanan. Pada esofagus terdapat gelombang peristaltik yang berfungsi memasukkan makanan ke dalam lambung. Lansia mengalami penurunan gelombang peristaltik dan adanya peregangan pada esofagus. Lansia juga mengalami presbipagia, yaitu susah menelan. Setelah makanan sampai di lambung, makanan akan mengalami lebih kompleks seperti motilitas, sekresi, dan digesti. Pada lansia juga banyak mengalami perubahan fisiologis berupa penurunan motilitas, volume, dan penurunan sekresi bikarbonat serta mukus lambung. Perubahan ini disebabkan karena atrofi lambung dan ketidakcukupan HCl. Di usus halus, makanan telah berbentuk kimus yang siap dicerna menggunakan enzim-enzim pencernaan dari usus kecil dan pankreas. Penuaan yang terjadi pada lansia berpengaruh pada kekuatan otot di usus dalam gerakan peristaltik. Selain itu, mukos yang bertugas melicinkan permukaan juga mengalami penurunan jumlah. Perubahan lain yang terjadi yaitu adanya atrofi otot, pengurangan jumlah folikel limfatik, pengurangan berat usus kecil, serta memendek dan melebarnya villi. Perubahan ini dapat berdampak pada fungsi sistem imun dan absorpsi nutrien seperti folat, kalsium, vitamin B12, dan D. Selain itu, lansia juga berpotensi mudah kambuh, mengalami peningkatan bakteri, memungkinkan terjadi adanya sakit perut dan perut besar karena kambuh. Pada lansia terjadi perubahan dalam usus besar, termasuk penurunan sekresi mukus, elastisitas dinding rektum, peristaltik kolon yang melemah, gagal mengosongkan rektum yang dapat menyebabkan konstipasi pada usus besar. Kelokan-kelokan pembuluh darah meningkat sehingga motilitas kolon menjadi berkurang. Keadaan ini akan menyebabkan absorpsi air dan elektrolit meningkat dan feses menjadi lebih keras, sehingga keluhan sulit buang air besar merupakan keluhan yang sering terdapat pada lansia. Pankreas memiliki fungsi yang sangat esensial bagi pencernaan. Sebagai kelenjar yang multifungsi, pankreas banyak memproduksi enzim-enzim yang berperan dalam penetralan keasaman di kimus, pemecahan lemak, protein, dan karbohidrat di usus halus. Pankreas memproduksi hormon insulin dan glikogen yang berfungsi sebagai pengatur kadar gula darah. Hati berperan dalam metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, membunuh zat toksik, dan mensekresi empedu. Hati dan kandung empedu sebagai organ aksesoris sistem gastrointestinal juga mengalami perubahan, seperti hati menjadi lebih kecil, berserat, terakumulasi lipofuscin, atrofik mencoklat, dan menurunnya aliran darah. Hal ini yang menyebabkan makanan yang masuk tidak dimetabolisme dengan sempurna untuk menghasilkan ATP
untuk kerja sel tubuh, serta zat toksik tidak dibunuh dengan optimal sehingga lansia rentan terhadap penyakit kandung empedu dan mensekresikan empedu setelah dirangsang oleh hati yang berfungsi untuk mencerna lemak dalam tubuh. Namun semakin bertambahnya usia, terjadinya penurunan jumlah sekresi empedu, pelebaran saluran empedu, meningkatkan sekresi kolekistokinin. Hal tersebut mengakibatkan lemak tidak dimetabolisme dengan sempurna, meningkatnya resiko terjadinya batu empedu, menurunnya nafsu makan. Jadi latihannya itu latihan aerobik, olahraga yang membuat jantung dan paru bekerja untuk meningkatnya kebutuhan oksigen. Manfaatnya itu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, menguatkan sistem imun tubuh, menjaga kesehatan otak, mengurangi stres, dan lain-lain. Manfaat olahraga bagi sistem pencernaan yaitu gerakan usus yang lebih baik yang membantu mengatasi sembelit, penggunaan energi yang meningkat, yang dapat membantu mengurangi timbunan lemak pada hati, pelepasan endorfin selama olahraga, meningkatkan rasa sehat dan bahagia, serta memperbaiki suasana hati dan perbaikan pada sensitivitas insulin. Dapat membantu orang yang memiliki kondisi pelemakan hati. Olahraga melakukan aktivitas fisik seperti jalan pagi